Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di channel Dandans Motor ya. Sehat selalu. Hari ini kita kedatangan C series ya. Tapi ini bodinya C70, mesinnya Grand atau Legenda ya. Nah, di sini ya saya akan membahas permasalahan yang sering sekali terjadi di C70. Karena C70 ini sangat mudah untuk dipelajarin ya bagi pemula-pemula, terutama bagi anak sekolah yang ingin belajar di kejuruan teknik motor ya. Karena mesin-mesin untuk belajar itu biasanya pemula itu menggunakan mesin C series untuk tahap belajar awal. Di sini kita membahas sedikit permasalahan-permasalahan yang ada di C70, mulai dari C series, C70, Legenda, Grand, Supra, sampai Suprapit ya. Yang sering terjadi di C series ini adalah yang sering dipertanyakan kepada saya di kolom komentar mengenai oli tidak naik ke bagian head ya. Oli tidak lancar ke head mengakibatkan overhead. Jadi part-part yang di dalam seperti noken as, pelatunya ataupun klepnya itu haus ya, karena tidak terlumasi dengan sempurna. Nah, di sini saya akan membahas sedikit apa saja yang membuat oli itu tidak naik, penyebabnya. Yang pertama, kita harus mengecek di bagian sebelah kanan mesin. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini permasalahan yang sering terjadi ya. Kenapa kenapa C series kebanyakan oli tidak naik? Yang pertama, bisa terjadi kebocoran. Kebocorannya seperti apa? Pertama, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Di sini ada packing yang untuk mengunci oli pada saat oli dialirkan melalui dari sini ya teman-teman. Nah, ini melalui dari sini masuk ke sini, kemudian masuk ke jalur sini. Dan fungsi lubang ini teman-teman, fungsi lubang ini untuk melumasi di bagian tiang seher, mimis, tiang seher, pen seher, big end ya, masuk kemari. Kemudian kalau tidak ada packing ini, maka ada terjadi kebocoran teman-teman. Kenapa saya bilang itu terjadi kebocoran? Di sini ada lubang. Nah, di sini ada lubang teman-teman. Itu kelihatan. Lubang ini fungsinya untuk menampung residu-residu teman-teman. Residu. Makanya di sini sering terjadi banyak kotoran ya, residu-residu ya. Kadang sini tebal sampai tebal. Kadang ada yang tidak mengganti oli dengan rutin, di sini mau tertutup dengan residu-residu. Jadi kalau packing ini bocor, nah seperti ini ya, ini tidak ada packingnya nih teman-teman. Kalau ini tidak ada packingnya, otomatis oli yang akan di sini akan habis ya teman-teman, karena putaran mesin akan keluar, bocor. Jadi otomatis tekanan oli yang ada di bagian untuk ke bandulan itu sedikit teman-teman. Itu kenapa sebabnya mesin itu bisa terjadi panas. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tekanan yang dari sini yang masuk kemari, kalau ini bocor, otomatis tekanan yang untuk naik kemari itu pun akan berkurang. Disinilah jalurnya teman-teman. Di sini ada lubang seperti lubang kecil jarum ya teman-teman. Di sini ada lubang kecil jarum, kecil jarum. Ini melalui tiang
deksel tiang blok masuk kemari. Kemudian di sini ada tutup jalur oli ini, ada karet masuk kemari melumasi bagian nongkan as di sini. Kemudian nongkan as berputar dengan cipratan oli ya. Nah, itu penyebabnya kenapa oli itu terkadang tidak naik, bisa jadi terjadi kebocoran di sini. Dari sini. Nah, yang lebih parah lagi teman-teman, ada lagi yang lebih parah. Jika terjadi kebocoran di as ini dengan sini, itu akan mengibarkan tekanan untuk ke atas ini sedikit berkurang, kan terjadi kebocoran. Karena sifatnya oli ini, semakin tekanannya kuat, otomatis tekanan yang jalur ke lain itu pun akan ikut kuat. Tapi kalau salah satu sini melemah, terjadi kebocoran, di sini yang lebih deras keluarnya daripada dari sini, maka sifat cairan itu akan mengalir yang mana yang lebih deras. Paham ya teman-teman? Itu sebabnya kenapa mesin punya teman-teman itu panas, bisa terjadi di situ. Pas di sini tidak boleh haus termakan juga. Ini, pas ini tidak boleh haus termakan. Dan di sini tidak boleh haus juga, seperti lonjong ataupun sudah terkikis ya, termakan ya. Karena oli akan keluar dari sini. Apalagi sini sudah haus, sini haus, packing di sini tidak ada. Oh, itu sangat berbahaya. Paham ya teman-teman ya? Dan bisa terjadi di sini karena oli tidak naik juga. Di pompa ini ada bermasalah di bagian pompanya, bintangnya itu tidak berputar dengan lancar ya, dengan lembut. Kadang mau terjadi seret pompanya di sini seperti bintang itu. Nah, dia seperti jari-jari kita, dia seperti jumpa gini ya teman-teman. Nah, seperti jumpa gini. Setiap dia berputar, disitulah oli akan dicipratkan di pompa untuk dinaikkan ke bagian head menuju ke sini dan menuju ke tiang seher ya, untuk dilumasin. Nah, ada lagi teman-teman yang bertanya, kenapa setiap habis ganti sporket ya, kampas ganda ya, kampas ganda ini, ataupun setelah menyabut rumah kopling ini terjadi dengung. Yang pertama, permasalahannya tidak boleh menggunakan pahat di sini seperti ini. Dipahat ya teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa bengkel yang modelnya main pahat seperti ini. Nah, dipahat di sini di toko, di martil ya. Dan seperti ini juga, itu kelihatan. Boleh dipahat, terkecuali memang sudah tidak ada alat, tapi resikonya ditanggung sendiri. Paham ya teman-teman? Boleh dipahat, tapi resikonya ditanggung sendiri. Jangan coba untuk kepada konsumen ya. Kalau masih punya sendiri sih oke-oke aja, karena yang merasakan bunyinya itu kita sendiri, untuk bahan jadi pelajaran. Nah, kalau sudah sini dipahat, maka as ini akan terjadi bengkok ya, baling ya, karena sudah sini dipahat. Nah, itulah terjadi, makanya kalau sudah masuk gigi 1, 2, 3 itu berdengung, dengung dia, bunyi nging gitu, seperti ada hantunya. Karena gigi ini sudah tidak simetris lagi dengan gigi kopling ini, karena ngayun dia teman-teman, maju mundur. Jadi kalau bunyinya seperti itu kelihatan loh, diraba seperti ini giginya, itu sangat tajam loh teman-teman. Kalau ini tidak ya, ini masih cantik ya, masih halus ya, belum ada terkikis sedikit pun gigi rumah koplingnya sama gigi kampasnya ya, spotketnya. Nah, ini tidak ada bunyi dengung. Kalau teman-teman tidak ada kuncinya, untuk
untuk membuka mur mahkota ini bisa buat sendiri ya teman-teman, dari asok CB ataupun yang terkecil ini asok Grand ataupun Supra, itu dibentuk ya teman-teman. Bisa paham ya teman-teman. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman buka magnet, nah seperti ini. Setelah teman-teman udah buka bak magnet, teman-teman pasti ingin membuka magnetnya seperti gini. Nah, otomatis teman-teman akan mengganjelnya seperti ini di bawah sini ya. Nah, ini sabar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, baru murnya itu dibuka. Kalau cara membuka seperti itu, resikonya pertama as ini akan bengkok. Jadi caranya itu teman-teman, cara mengganjalnya itu bukan di sini ya teman-teman, bukan di bagian sini, dilagakan ke pickup pulsar sini. Jadi teman-teman ambil besi panjang seperti ini, nah seperti ini, teman-teman putar ke atas. Nah, teman-teman ganjal seperti ini ke swing arm. Ini arah untuk membuka dari kanan ke kiri ya. Nah, seperti ini. Dan sama juga untuk menguncinya. Mengunci seperti itu. Ini. Bisa paham ya teman-teman? Jangan mengganjilnya di sini ya. Di sini kebanyakan saya lihat di sini. Nah, permasalahan lagi jalur oli tidak naik, bisa jadi pompa gigi ini, pompa gigi oli ini. Pompa gigi oli ini tidak berputar teman-teman. Yang berputar hanya giginya aja, tapi tidak dengan roll tengahnya ini, tidak asnya ini, karena as ini untuk memutar pompa sebelah kanan tadi. Terkadang ini sudah rontok ya teman-teman, ininya tidak menggigit lagi. Terkadang juga nih giginya gundul ya, tidak berputar. Itu permasalahannya sangat dibilang rumit dan tidak juga. Karena di pompa gigi sana itu terjadi macet, jadi berat. Jadi gigi ini haus, gundul dimakannya. Itu yang sering saya terjadi. Itu yang sering saya lihat ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Sebenarnya C-series ini mesin yang sangat mudah dipelajari kalau dengan ketelitian. Oh iya, satu lagi teman-teman, kenapa C-series sering kali bunyi dengan rantai keteng atau rantai temeng? Habis diganti rantai keteng tetap bunyi, malah rantai ketengnya sebenarnya masih bagus, baru sekitar 1 bulan ganti sudah bunyi lagi. Permasalahannya ada di bagian tensioner hidrolik sini ya teman-teman. Kalau tensioner hidrolik sini di dalamnya itu terdapat mimis. Kalau rumah mimisnya kecilnya itu haus, ditiup tidak tumpat ya, atau tidak vakum, masih mengeluarkan udara, kita tiup dengan udara, otomatis oli akan keluar lagi teman-teman dari sini. Nah seperti ini kan dia tidak bergerak lagi. Nah sudah vakum dia. Nah ini jadinya dia menekan rantai temeng itu ketat, tidak ada terjadi kelonggaran. Bisa jadi suling temengnya ini rusak, pipa temengnya ini, pipa hidroliknya ini rusak, atau di rumahnya sini haus. Bisa dipahami ya. Kalau sudah haus di sini, otomatis rantai ini gimana pun bagusnya, mau 3 kali diganti tetap akan juga kendor terus.
Dan caranya lagi, kalau memang sudah minim dana, teman-teman harus mencari selang ataupun tali gas, potong dengan ukuran satu jari seperti ini, satu ruas jari ini, masukkan kemari dengan pernya, kunci. Otomatis suling ini akan menekan terus, tapi dengan catatan suatu saat dia pasti akan kendor sendiri, karena itu ibaratnya seperti manual ya. Kalau ini kan, kalau sudah kendor, oli masuk, dia menekan lagi. Kalau kendor, oli masuk kemari, dia akan menekan, karena ini mengunci dia seperti hidrolik. Oli ini menjaga tekanan agar as ini menekan roll ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti akan kita membahas di sebelah saya ada mesin aerob. Nah, ini mesin aerob ini sudah saya bore up ya. Ada sedikit kesalahan dengan usernya, nanti akan saya bahas di video yang lain. Jadi sekian dulu tentang pembahasan C-series ya, agar bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar, yang mau terus untuk memahami mesin C-series, karena mesin C-series ini sangat mudah untuk dipelajari bagi pemula-pemula ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.